Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang virus. Nah, pada bab virus ini Ibu bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini materinya adalah sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Nah, ini adalah gambar virus yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID. Nah, oke, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang sejarah penemuan virus. Nah, virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang berarti racun. Nah, kemudian orang pertama yang menemukan adanya penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah Adolf Meyer dari Inggris pada tahun 1883. Nah, dia menemukan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Ingat, karena daun tembakau itu kan yang dipanen adalah daunnya, jadi daunnya itu harus punya kualitas yang bagus, jadi tidak boleh ada bercak-bercak sedikit pun. Nah, di sini dia menemukan bercak kuning pada tembakau, kemudian dia melakukan suatu penelitian atau eksperimen. Dia menghancurkan daun tembakau yang terserang penyakit tadi, kemudian airnya atau konsentratnya atau ekstraknya dia oleskan pada tanaman yang lain atau semprotkan pada tanaman yang lain. Nah, tanaman yang sehat tadi punya penyakit yang sama seperti pada tanaman pertama. Jadi dia menduga bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil. Karena pada tahun-tahun ini sudah ditemukan adanya bakteri. Ini adalah gambarnya. Kemudian orang kedua yang meneliti tentang virus itu adalah Dmitri Ivanovsky. Tahun 1892 itu adalah ilmuwan Rusia. Jadi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Dia menghancurkan daun tembakau, kemudian diambil airnya, tetapi airnya itu disaring dulu. Nah, dengan menggunakan saringan keramik. Nah, saringan keramik ini kamu bayangkan aja, kalau nggak kebayang saringan keramik itu seperti apa, bayangkan kalau ibu-ibu di rumah itu menyaring air kelapa. Jadi ampas kelapanya ada di atas, air kelapanya ada di bawah. Nah, bayangkan seperti itu. Jadi kalau saringan keramik berarti lubang-lubangnya itu sangat kecil, jadi dia tidak akan meloloskan bakteri. Seharusnya cairan yang ada di sini, cairan yang ada di sini ini tidak mengandung bakteri. Kalau dia adalah bakteri, nah tertinggal di sini nih. Nah ya, jadi kan dugaan pertamanya bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nah, setelah itu, nih dia disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman itu menderita penyakit yang sama. Nah, berarti dia menyimpulkan bahwa ukurannya itu sangat kecil, gitu ya, lebih kecil dari bakteri. Nah, itu kesimpulan dari percobaan Ivanovsky. Kemudian ilmuwan yang ketiga yang meneliti tentang virus ini adalah Martinus Beijering. Dia melakukan penelitian itu tahun 1897. Dia adalah ilmuwan dari Belanda. Nah, dia melakukan penelitian secara berjenjang. Jadi getah dari tanaman yang terserang penyakit itu akan dia oleskan ke tanaman satunya lagi atau tanaman kedua. Tanaman kedua menderita penyakit, diambil getahnya, dioleskan ke tanaman yang ketiga. Tanaman ketiga mengalami penyakit, diambil getahnya, dioleskan pada tanaman keempat dan seterusnya. Nah, ternyata sampai akhir pun bahwa penyakit itu tetap ditularkan. Nah, dia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut itu dia merupakan virus dan dia dapat berkembang biak. Nah, dia berkembang biaknya itu hanya pada tanaman yang diteliti tersebut. Berarti dia hanya berkembang biak pada makhluk hidup. Nah, dia tidak berkembang biak pada biakan bakteri. Karena biakan bakteri itu dia berupa agar-agar seperti itu ya. Jadi dia tidak hidup. Nah, dia tidak bisa hidup pada inang yang mati. Nah, kemudian ilmuwan yang selanjutnya itu adalah
Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley itu dia ilmuwan Amerika Serikat, meneliti pada tahun 1935. Nah, dia berhasil mengisolasi dari virus, kemudian mengkristalkan atau membekukannya. Kemudian dari hasil bekuan tersebut atau kristal tersebut dicairkan kembali. Kemudian cairannya tersebut itu dioleskan pada tanaman yang lain dan ternyata bahwa tanaman tersebut juga terinfeksi penyakit yang sama. Jadi, kalau secara logika, kalau makhluk hidup itu dibekukan, kan otomatis dia akan mati dan tidak akan bisa hidup. Nah, dia mengambil kesimpulan dari sini bahwa penyakit tersebut bukanlah bakteri. Nah, kemudian itu disebut sebagai virus. Nah, kemudian memberi nama virus yang menyerang daun tembakau tersebut diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, ini adalah sejarah penemuan virus. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus itu yang pertama dia berukuran sangat kecil. Tadi berdasarkan sejarah penemuannya, ukurannya lebih kecil dari ukuran bakteri antara 10 sampai 300 milimikron. Kemudian dapat dikristalkan atau dibekukan. Kemudian dia aseluler, artinya dia tidak dapat disebut sebagai sel atau tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup, ya, karena tidak mempunyai sitoplasma dan organel sel. Kemudian dia bersifat parasit obligat, artinya bahwa dia hanya dapat berkembang biak pada sel hidup atau makhluk hidup. Kemudian dia hanya mempunyai salah satu asam nukleat DNA atau RNA saja. Sebab kalau kita manusia itu punya dua-duanya, punya DNA dan RNA. Nah, kemudian tubuhnya itu sebagian besar tersusun atas protein. Kemudian virus itu mempunyai berbagai bentuk, ya. Nah, ini contohnya. Ada yang bentuknya helix, ada yang bentuknya polihedral, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya virus T atau disebut dengan bakteriofag. Ini disebut dengan bakteriofag. Kemudian virus yang sedang melanda dunia saat ini bentuknya bulat tetapi dia kayak ada paku-pakunya gitu, spike-nya. Ini adalah coronavirus. Selanjutnya, materi kita adalah struktur virus. Nah, untuk struktur virus ini, Ibu akan mengambil struktur virus dari virus T atau bakteriofag. Nah, bakteriofag ini merupakan virus yang menyerang atau menghancurkan bakteri. Perlu diingat ya bahwa virus itu dia spesifik dalam menyerang makhluk hidup yang lain. Kalau di sini bakteriofag itu hanya menyerang bakteri, dia tidak dapat menyerang makhluk hidup lain seperti jamur ataupun kita manusia. Contohnya kalau sedang yang melanda sekarang ini, misalkan coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID, itu dia menyerang unggas dan mamalia. Jadi dia tidak akan menyerang makhluk hidup yang lain ya, jadi dia spesifik. Nah, bakteriofag atau virus T ini kalian perhatikan itu terdiri atas kapsid atau bagian kepala. Nah, bagian kepala atau kapsid itu seperti tadi bahwa penyusunnya itu terdiri atas protein, ya, sebagian besar terdiri atas protein, kemudian terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA ya. Nah, ini salah tulis ya. Kemudian ada bagian leher, kemudian ada bagian selubung ekor itu berupa pipa tabung seperti ini. Nah, itu berfungsi untuk lewatnya atau jalur jalannya si DNA ini atau asam nukleat ini nanti untuk keluar. Nah, ke arah sini. Ya, nah menuju lempeng dasar. Nah, kemudian serabut ekor ini dia berfungsi untuk menempel pada inangnya atau makhluk hidup yang dia serang. Jadi yang spesifik itu adalah serabut ekornya ini. Kalau dia ini bakteriofag hanya mau menempel pada bakteri, maka dia tidak akan mau menempel pada makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian ini lempeng dasar atau papan dasar. Nah, di sini kayak ada jarum suntiknya. Nah, ini fungsinya untuk melubangi inangnya supaya nanti si asam nukleat atau DNA ini bisa masuk ke dalam sel inang. Nah, inilah materi tentang virus, yaitu sejarah penemuan